Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu dan penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia PEN 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dera Setiawan PSDB. Saya adalah guru mata pelajaran IPA di Madrasah Sanawiyah Nurul Falah, Desa Air Mesir Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekaligus mahasiswa PPG PEN 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 253200084. Pada hari ini, Kamis 5 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran IPA kelas 7 dengan materi karakteristik dan klasifikasi makhluk hidup dengan model pembelajaran program based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke, untuk pelajaran hari ini pada tanggal 5 Februari 2006 kita akan mempelajari tentang keanekaragaman klasifikasi makhluk hidup. Untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Untuk pemimpinnya silakan Ananda Marsha Agustin dipersilakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita absen dulu. Anggraini, Anissa, Citra Viola, Maika, Farah, Meldi, Irfan, Iza, Jessica, Kaila, Karisa, Nasya Fitri, Nasya Agustin, Nesya, Olivia, Safa, dan Safira. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Semuanya disilakan berdiri. Hitungan ketiga, semuanya kita nyanyi lagu apa? Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari mandu
Nah, untuk memulai pelajaran kita akan melakukan kesepakatan kelas. Di sini sudah akan memberikan kesepakatan itu ada dua. Yang pertama itu menjaga kebersihan kelas, tetap bersih pada saat proses belajar mengajar. Terus yang kedua saling menghormati dan menghargai pada saat sudah berbicara di depan kalian yang mendengar. Nanti pada saat teman diskusi di depan menyampaikan hasil diskusinya, kalian juga mendengarkan dan menghargai temannya yang di depan. Oke, untuk pelajaran hari ini kita ada 4 tujuan pembelajaran. Yang mana tujuannya ada di depan, itu ada 4. 1. Menjelaskan pengertian karakteristik dan klasifikasi makhluk hidup. 2. Menyebutkan tujuan klasifikasi makhluk hidup. 3. Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup sebagai dasar klasifikasi. 4. Menunjukkan sikap peduli terhadap keanekaragaman makhluk hidup di lingkungan sekitar. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang hari ini harus kita pelajari. Nah, sesuai dengan judulnya, materi hari ini itu keanekaragaman makhluk hidup. Oke. Selanjutnya itu nanti saya akan memberikan materi tentang klasifikasi makhluk hidup, tentang video, dan ada namanya kerja kelompok dan atau diskusi. Sekarang saya mau, sebelum kita ke materi, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa makhluk hidup di bumi ini sangat beragam? Oke, dijawab. Karena makhluk hidup memiliki bentuk, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup yang berbeda-beda, serta mengalami perkembangan dan penyesuaian terhadap lingkungan. Oke, jadi mengapa makhluk hidup di bumi sangat beragam? Karena makhluk hidup itu beraneka ragam dan dia memiliki beraneka-ragaman, keanekaragaman tempat tinggal atau cara berkembang biak atau bernapas. Jadi dia ada perbedaan antara makhluk hidup manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, apa manfaat mengelompokkan makhluk hidup? Manfaatnya adalah memudahkan mengenali dan mempelajari makhluk hidup, mengetahui persamaan dan perbedaannya, serta memahami hubungan kekompakan antara makhluk hidup. Oke, jadi untuk memahami persamaan dan perbedaan antara makhluk hidup satu dengan yang lain, untuk membedakan ciri-ciri pada makhluk hidup itu sendiri. Yang ketiga, apakah tumbuhan dan hewan dapat dikelompokkan berdasarkan ciri yang sama? Dan tumbuhan dan hewan dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri tertentu seperti cara berkembang biak, tempat hidup, dan struktur tubuh, meskipun keduanya telah memiliki perbedaan utama. Oke, jadi iya ya. Apakah tumbuhan dan hewan dapat dikelompokkan berdasarkan ciri? Ada perbedaan ciri makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan, dia memiliki ciri yang sama seperti bernapas, berkembang biak, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri dengan sedang menampilkan video. Tolong diperhatikan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kang Amin. Kita belajar IPA kelas 7. Ini adalah video yang membahas tentang bab kedua, klasifikasi makhluk hidup. Kita mengenal ada banyak jenis makhluk hidup. Ada yang ukurannya besar, ada ukurannya yang sangat kecil seperti bakteri dan virus. Makhluk hidup yang sangat banyak ini itu perlu dikelompokkan agar nanti lebih mudah diamati dan dipelajari. Nah, pengelompokan makhluk hidup itu berarti diistilahkan sebagai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi ini itu artinya adalah pengelompokan. Misalkan kita diberi beberapa buah benda, ada kaktus, ulam, kemudian ada buku, ada pena, kamera, bonsai, lebah, sama komputer. Jika kita diminta untuk mengelompokkan benda-benda ini, maka kita bisa kelompokkan yang menjadi dua. Ada makhluk hidup dan ada benda mati.
Ulang, bonsai, kaktus, sama lebah dikemas dalam hidup. Sementara kamera, beda dan kita telah berbagi. Ini pun masih bisa kita kelompokkan lagi. Kaktus sama bonsai bisa kita kelompokkan karena ini sama-sama tanaman. Sementara ulang sama lebah kita kelompokkan juga karena mereka sama-sama binatang. Lalu kemudian kamera sama komputer kita kelompokkan karena ini sama-sama barang elektronik. Sementara buku sama pena kita kelompokkan karena ini adalah sama-sama alat tulis. Apa tujuan kita kelompokkan? Tujuan utamanya agar nanti lebih mudah untuk diamati dan dipelajari. Untuk makhluk hidup itu sendiri, pengelompokannya didasarkan pada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di video ini kita akan belajar apa itu ciri-ciri makhluk hidup, apa perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Oke, semangat belajar. Makanan ikuti arti cahaya. Ini kita sebut nanti sebagai ini abilitas kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi pasangan. Oke, jadi inilah ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, membutuhkan makanan, bergerak, mengeluarkan zat sisa, tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak serta bereaksi terhadap pasangan. Oke, kita cukupkan dulu video kali ini. Mudah-mudahan paham dengan apa yang akan jelaskan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi itu cuplikan video tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi kalian mengetahui apa saja ciri makhluk. Ada berapa ciri makhluk hidup? 7. Satu apa? Bernafas. Oke. 2 apa? Bergerak. 3, tumbuh dan berkembang. Ya. 5, peka terhadap rasa. Oke. Nah, selanjutnya di sini sudah ada materi sedikit menjelaskan sama kayak tadi tentang karakteristik dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, makhluk hidup adalah semua makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, tumbuh, berkembang biak. Yang termasuk makhluk hidup apa itu? Oke, manusia, hewan, tumbuhan. Nah, karakteristik makhluk hidup adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki makhluk hidup sehingga dapat dibedakan dengan benda mati. Misalnya manusia dengan meja, kucing dengan manusia bisa. Sama-sama makhluk hidup juga kan? Oke, jadi ini ada 9 ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup. Tapi sebelum itu saya mau bacakan. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri agar lebih mudah dipelajari dan dikenali. Nah, ini ada 9. Tadi berapa tadi yang di video? 7 ya. Di sini 9. Nah, pada dasarnya sama aja, cuma ini lebih detailnya 9. Tadi 7 dirangkum jadi itu 7. Yang pertama itu tersusun atas sel. Jadi makhluk hidup itu tersusun atas beberapa sel. Sel hewan maupun sel tumbuhan itu berbeda. Jadi kita ini ada sel itu unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi sekecil sekali dia harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Nggak bisa melihatnya dengan langsung. Bernapas. Tadi udah, bernapas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan gas CO2. Jadi setiap makhluk hidup itu maupun hewan, tumbuhan, manusia, kita itu semuanya bernapas. Cuma beda aja. Kalau tumbuhan tadi apa? Bernapasnya dengan cara apa? Kalau tumbuhan, senang mata, memerlukan makanan. Nah, kalau manusia makanan menggunakan mulut. Kalau hewan tadi apa? Mulut juga. Kalau tumbuhan
menggunakan Fotosintesis. atau ada namanya pada tumbuhan itu mulut dan daun atau stomata. Bergerak. Tadi bergerak, langkah kaki hewan satu dengan hewan lain itu berbeda. Kalau manusia antara kecepatannya antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tumbuh dan berkembang, tadi berubah ukuran. Jadi kayak tumbuhan itu dari misalnya dari kecambang menjadi dari biji jadi kecambang makin hari makin tumbuh dan berkembang jadilah batang pohon. Kalau manusia dari janin, dari dalam rahim lahir berkembang biak itu jadi bayi, terus balita, setelah balita anak-anak, setelah anak remaja proses tumbuh dan berkembang. Nah, kalau berkembang biak itu memperbanyak individu agar tidak punah. Tadi sudah ada disampaikan. Adanya misalnya kalau manusia melahirkan, kalau hewan ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Kalau tumbuhan bisa dari tumbuhan itu sendiri, misalnya kayak cembodo. Kalau hewan ada juga ya, tadi bintang laut. Potongan dari bintang laut itu bisa berkembang pekat terhadap rangsangan. Itu ada juga tadi, misalnya kalau kita terkena cahaya terang, beradaptasi terhadap lingkungan, mengeluarkan zat sisa. Nah, mengeluarkan zat sisa itu harus dikeluarkan, jangan tidak dikeluarkan. Itu berbahaya. Ini nanti berkaitan dengan sistem ekskresi atau pengeluaran. Keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup di bumi memiliki keanekaragaman yang sangat besar. Keanekaragaman tersebut dapat dilihat dari 1. Bentuk tubuh, 2. Ukuran, 3. Dari hidup, 4. 5. Ya, jadi bentuk tubuh setiap makhluk hidup itu berbeda. Jadi ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang lebar, ada yang sedang. Itu bentuk tubuh. Ukuran juga berbeda. Ukuran bisa kalian ukur, misalnya dalam bentuk kecambah sekian. Tunggu lagi besok pagi ukurannya berbeda lagi. Jadi kalau dikatakan tubuh dan berkembang, karena dengan hidup itu salah satunya ukuran. Yang ketiga cara hidup. Jadi cara hidup itu berbeda antara kalau manusia kan beda lagi ada waktu istirahat. Tapi kalau tumbuhan itu berbeda lagi masa istirahatnya kapan, itu beda dengan manusia. Kalau hewan ada namanya dari dehidrasi, apa itu namanya lupa. Hewan yang istirahat pada saat musim dingin. Cara memperoleh makanan itu berbeda antara hewan, tumbuhan dan manusia. Tempat hidup atau habitat, tempat tinggal. Kita manusia nggak bisa hidup di tempat bebas. Kita harus ada tempat tertutup. Kalau hewan ada bisa yang hidup di tempat bebas. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu pengertian klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Ada berapa tujuannya? 4. 1. Apa? Bacakan. 2. 3. 4. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. 1 apa? 2. 3. 4. 5. Oke, jadi ada 5 persamaan dan perbedaan ciri, struktur tubuh, cara memperoleh makanan, cara berkembang biak, habitat atau tempat hidup. Sikap peduli terhadap keanekaragaman makhluk hidup ada berapa? Ada 4. 1 apa? Jadi ada 4 sikap peduli terhadap keanekaragaman makhluk hidup. 1. Menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya pada saat di kelas juga harus menjaga kebersihan. Tidak merusak tanaman dan habitat hewan yang ada, terutama yang ada di lingkungan sekolah. Tanamannya jangan dirusak.
Terus menyayangi hewan dan tumbuhan, jangan membunuh hewan sembarangan. Menggunakan sumber daya alam secara bijak. Pada saat wudhu, gunakan air secukupnya, jangan berlebihan. Oke, sampai situ ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita udah bagikan kelompok. Ini ada tugas kelompok dikerjakan. Nanti Ustazah akan suruh presentasi setiap kelompok untuk membacakan hasil dari lembar kerjanya. Ditulis. Oke, jadi perintahnya itu untuk lembar kerja siswa. Kalian diskusikan masing-masing sesuai dengan tujuan dan tugasnya masing-masing. Tolong dijawab dan ditulis sesuai kelompoknya dan buat kesimpulan kelompok. Misalnya kelompok 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuannya peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Tugas kelompok, sebutkan minimal 5 ciri makhluk hidup. 2, jelaskan masing-masing ciri tersebut dengan bahasa sendiri. 3, berikan contoh makhluk hidup yang menunjukkan salah satu ciri tersebut. Kelompok 2, sini. Kelompok 2, tujuan peserta didik mampu membedakan makhluk hidup dan benda mati berdasarkan ciri-cirinya. Tugasnya, amati benda dan makhluk hidup di sekitar sekolah dan isilah tabel berikut berdasarkan hasil pengamatan. Sudah. Nih. Kelompok 3, tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Tujuannya peserta didik mampu memahami tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Tugasnya, 1, apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup. 2, mengapa makhluk hidup perlu diklasifikasikan. 3, sebutkan minimal 4 manfaat klasifikasi makhluk hidup. Kelompok 4, topik tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Tujuannya, peserta didik mampu menyebutkan dan mengurutkan tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Tugasnya, 1, tuliskan urutan tingkatan klasifikasi makhluk hidup dari tertinggi ke terendah. Lengkapi klasifikasi kucing berikut. Oke, silakan didiskusi, dikerjakan, dibaca jawabannya nanti ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, topik ciri-ciri makhluk hidup.
Tujuan peserta didik mampu mengidentifikasikan dan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Tugas kelompok 1 menyebutkan minimal 5 ciri makhluk hidup dengan mendalam diri dan menunjukkan bahwa semua makhluk hidup saling bergantung pada lingkungan untuk bertahan hidup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok-kelompok ini Ustazah anggap bagus-bagus semua dalam mempresentasikan LKPD-nya, lembar kerjanya, sehingga Ustazah anggap pelajaran hari ini itu dikatakan berhasil. Nah, untuk klasifikasi makhluk hidup itu sendiri harus kalian pelajari karena sesuai dengan tujuannya kita harus tahu bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup. Terus kita juga harus menjaga atau melestarikan keanekaragaman makhluk hidup agar tidak punah. Dan dengan adanya klasifikasi ini kita akan mengetahui spesies apa saja, baik itu hewan maupun tumbuhan itu masuk spesies mana, terus kelompok-kelompoknya. Oke, sampai di situ Pak? Ada Pak? Kalau nggak ada, untuk kesimpulan pelajaran hari ini, saya mau Tiara membacakan pelajaran tentang keanekaragaman makhluk hidup itu mau disimpulkan untuk materi hari ini. Silakan dibacakan. Rangkuman makhluk hidup memiliki karakteristik dan ciri-ciri khusus. Dua karakteristik makhluk hidup menyebabkan perlunya klasifikasi. Tidak klasifikasi kemarin kemudian mempelajari dan mengenali makhluk hidup. Empat, dasar klasifikasi adalah kesamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Lima, manusia harus memiliki peduli terhadap keanekaragaman makhluk hidup. Oke, jadi ada 5 yang kita lakukan hari ini. Yang pertama kita harus menjaga kelestarian lingkungan makhluk hidup, harus mengetahui kelompok-kelompok keanekaragaman makhluk hidup. Nah, gimana pelajaran hari ini membuat suasana atau hati kalian senang atau sedih? Senang. Oke, untuk pelajaran selanjutnya itu materinya itu tentang apa ya? Tingkatan takson untuk minggu depan. Nah, untuk hari ini Ustazah ucapkan terima kasih, semangat, minggu depan lebih baik lagi, lebih semangat lagi dari minggu ini. Terus, nah untuk menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Oke, sekian pelajaran ini Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi